harapan saya bisa berdiskusi mengenai persiapan kegiatan observasi hari ini. Terus untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan apa? Siswa dapat mengetahui tentang gemar membaca, pantang menyerah, dan hemat. Oh, begitu. Kemudian area pengembangan yang hendak Bapak capai apa ini Pak Sabi? Yaitu siswa itu menghandle semua materi, fokus pada siswa, dan saya ingin mengetahui emosional dan sosial, di mana keberagaman kemampuan siswa itu kan sangat banyak. Ya. Jadi ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional dari Bapak ya, dalam menghadapi siswa-siswa itu yang memiliki keberagaman kemampuan. Terus kira-kira strategi apa yang sudah Bapak siapkan untuk pembelajaran nanti? Saya menggunakan komparatif model jigsaw. Model jigsaw. Ya, model jigsaw. Saja ya model jigsaw. Kalau Bapak tahu model jigsaw ini seperti apa Pak? Jadi bisa digambarkan sedikit. Jadi gini, model jigsaw itu anak materi fokus pada anak yang menghandle. Ada persiapan dari tim inti, ada tim ahli. Saya akan membagi anak-anak dengan sesuai ukurannya lah, ya. Ukuran kemampuan anak seperti itu. Gitu. Nah, Pak Sofi, setelah perbincangan hari ini, bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah lega, Bu Anis, karena saya bisa mengetahui tentang kesiapan saya untuk pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik, Pak Sofi. Sudah ya? Sudah. Terima kasih Bu Anis ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Anis. Ya, saya akan melanjutkan materi hari ini dengan metode tadi. Oh iya, silakan. Menerangkan tentang perilaku terpuji, yaitu gemar membaca, pantang menyerah, hendaki, dan hemat. Di sini kita akan menggunakan metode komparatif jigsaw. Ini adalah salah satu metode pembelajaran, di mana intinya siswa itu yang akan menghandle semua pelajaran. Materi apa saja itu namanya jigsaw, menghandle semua pelajaran. Di sini ada namanya asal. Nomor 1 kelompok asal, nomor 2 asal, 3 kelompok 3 asal. Kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Sekarang saya akan bagikan kelompok menjadi 3. Bila Kalista Ayu, Rizky, Kevin, Awan, Rizka, Kenta, Sima, Yo, kelompok pertama Lila di situ. Ayo sini ayo. Duduk berikan. Sebelumnya ambil buku dulu, di bawah bukunya, buku tulis, buku dekat, diambil di bawah. Jadi bawah ini. Sini, ayo, contoh sini ayo. Duduknya sini, kayak sini.
Relax sini relax. Dan berikan sama grupnya masing-masing. Oke, satu. Di sini ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok asal. Ini ada kelompoknya Rila. Kelompok 2 asal, ada kelompoknya Ayu. Kelompok asal 3 yaitu kelompoknya Kalista. Ini adalah kelompok kalian. Paham? Di sini ada berapa jumlah anggotanya? 3 dan 4. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Di sini kalian saya akan bagi ke kelompok ahli. Apa itu kelompok ahli? Kelompok ahli adalah kelompok yang ahli dalam bidang yang akan saya beri materi. Materinya apa? Nah, membaca, pantang menyerah, dan hemat. Nanti satu anak akan menjadi kelompok ahli. Kelompok 1 akan ke sini 1, kelompok 2 akan ke sini 1, kelompok 3 akan ke sini 1, dan seterusnya. Nomor 2 sampai seterusnya. Kalian ini akan berdiskusi tentang gemar membaca. Di sini kalian akan diskusi apa itu gemar membaca. Yang kalian cari yaitu pengertian gemar membaca, penjelasan tentang gemar membaca, manfaat gemar membaca, dan contoh gemar membaca. Setelah kalian berdiskusi sama teman-teman para ahli-ahli kalian, kalian akan kembali lagi ke kelompok masing-masing. Akan kembali ke kelompok masing-masing untuk menerangkan hasil dari diskusi kalian. Paham ya? Jadi sampai akan dibagi kelompok lagi, kelompok ahli, untuk memperluas pengetahuan tentang hemat, pantang menyerah, gemar membaca. Setelah pengetahuan kalian luas, kalian akan kembali ke kelompok untuk menerangkan hasilnya. Apa itu gemar membaca, apa itu hemat, pantang menyerah, apa itu hemat. Akan kembali lagi. Sekarang akan dilanjutkan. Ini kan namanya kelompok asal. Sekarang kelompok ahli. Ayo kembali ke kelompok ahlinya. Bila kelompok ahli pantang menyerah. Ya, kelompok ahli. Nah sini kelompok ahli sini, kelompok ahli sini, sini kelompok ahlinya sini, ini kelompok ahli. Sini pantang menyerah. Awan soalnya hemat. Silakan diskusikan sama kelompok ahli kalian. Apa itu hemat? Apa itu pantang menyerah? Apa itu pantang menyerah? Apa itu gemar membaca? Silakan cari. Yang kalian cari pengertian, manfaat, dan contoh. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Hemat artinya tidak boros. Mohon maaf, tolong. Ini yang saya itu bisa men. Ini tak usah kok. Silakan. Woi, Pak Sabar, terhindar dari sifat marah dan selalu semangat dalam menjalani hidup sehari-hari akan menjadi anak yang berhasil. Oh, itu ya.
semua? Nah, kalau kalian sudah mengetahui tentang ahli tadi, sekarang kembali ke kelompok asal. Ayo kembali ke kelompok asalnya. Ayo kelompok asalnya tadi yang pertama mana kelompok asalnya? Kembali ke kelompok asal. Sekarang coba terangkan. Tadi kan sudah menjadi kelompok ahli dan kembali ke kelompok asal. Coba terangkan ke temannya apa yang kalian dapati. Coba, ayo. Tunggu, gantian. Ini dulu, terangkan apa? Kamu tentang apa tadi? Coba bacakan ke teman-teman. Pantang menyerah itu apa? Pantang menyerah merupakan sikap selalu semangat dan tidak putus asa. Sikap pantang menyerah merupakan sikap tersendiri. Manfaat atau kelebihan pantang menyerah memiliki sifat sabar, terhindar dari menalar, selalu semangat dalam menjalani hidup sehari-hari dan akan menjadi anak yang berhasil. Contoh sikap pantang menyerah, walaupun jaraknya rumah dan sekolah sangat jauh, kita tetap semangat berangkat ke sekolah karena ingin mendapatkan ilmu. Walaupun mempunyai tugas sekolah yang sulit, kita tetap semangat dan tidak menyerah menyelesaikan tugas tersebut. Walaupun kondisi hujan, kita tetap berangkat sekolah dengan menggunakan payung. Nah, coba yang lain. Ada yang tanyakan enggak teman-teman menyerah tadi? Belum jelas. Ya, ayo coba sama terang nih. Apa sih namanya tadi mau dibaca yuk. Baca mana situasi di mana bacanya? Umat artinya tidak boleh berhikmat dalam melakukan sesuatu. Satu, mempunyai uang tabungan yang bisa digunakan saat dibutuhkan. Barang atau harta yang dimiliki tetap terjaga atau Siapa? terawat Silakan ke dengan teman-temannya. rapi. Ya, terus. Hidup di sisi teratur dan tenang. Mematikan keran saat tidak digunakan. Mematikan lampu saat siang. Mematikan kipas saat tidak dipakai. Mematikan dispenser saat tidak dipakai. Nah, coba sama apa yang kalian sama dapati dari pembalinya tadi? Bacakan. Kan membaca apa? Membaca. Dengan membaca adalah sikap cermat dalam membaca buku atau membaca dari sumber-sumber yang berbeda. Ya. Orang yang gemar membaca memiliki beberapa kelebihan di antaranya seperti berikut. Contoh, membaca setiap hari tidak bisa mempunyai pengetahuan dengan banyak aku Terangkan apa hasil dari diskusi ahli tadi? Ayo, tenang sampean. Terang nih apa yang kalian sama dapat? Ayo, temannya mendengarkan. Ya, terangkan apa yang sampean dapat tadi. Pantang menyerah merupakan sikap selalu semangat dan tidak putus asa. Sikap pantang menyerah. Selamat pagi Pak Sofi. Pagi Banis. Kemarin kan Pak Sofi sudah melakukan pembelajaran ya, belajar dan saya sebagai observernya. Nah, menurut Pak Sofi ini kalau dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu kemarin, kira-kira langkah apa yang sudah Bapak ambil untuk mencapai indikator ketercapaian tersebut? Jadi kemarin itu kan saya ingin berbeda ya pembelajarannya ya Pak Nija. Saya membuat anak-anak itu nyaman dengan pembelajaran, tidak monoton gitu-gitu aja, papan tulis, menulis gitu aja lah. Saya menemukan metode jigsaw itu. Mungkin itu jigsaw itu mungkin bisa diterapkan di kelas-kelas mana saja, tetapi itu metode jigsaw berfokus pada anak pembelajarannya. Berarti berpusat pada muridnya, bagaimana mereka untuk mencari pengetahuannya sendiri itu. Terus ada lagi mungkin itulah jigsaw, mungkin besok-besok ada metode baru lagi agar anak-anak tidak jenuh lagi Bu Anis. Jadi mencari-cari metode yang baru lagi. Kalau
saya lihat sih pembelajaran Bapak kemarin anak-anak juga sudah merasa nyaman ya, sudah happy. Karena kalau saya lihat sih mereka sudah berusaha menemukan sendiri apa yang seharusnya mereka pahami atau mereka ketahui dari materi-materi yang sudah Bapak berikan. Kemudian saya lihat juga mereka itu lebih percaya diri pada saat mereka menjelaskan kepada teman-temannya. Berarti kayak tutor sebaya. Kayak tutor sebaya kalau saya lihatnya. Betul juga sih kalau tutor sebaya, apa ya, kadang anak kalau hanya dari penjelasan kita mereka belum paham. Iya. Tetapi kalau temannya yang menjelaskan mereka akan lebih paham. Nah, kayak gitu kayaknya. Ya, terus ada juga kayak saya lihat itu kerjasamanya, mereka sudah terjalin dengan bagus, mereka sudah mengetahui oh temannya yang belum paham berarti dia harus memberikan penjelasan lebih dalam lagi. Nah itu akan ada kerjasama kan. Terus kalau saya lihat juga ini pembelajaran yang Bapak berikan itu sudah tidak membosankan. Ya. Bapak memberikan ice breaking kayak gitu ya, lah. Kemarin alasannya itu. Alasannya apa itu berikan ice breaking? Karena anak-anak itu agar tidak jenuh, fokus pada pembelajaran materi-materi, tetapi saya selingi dengan breaking, angkat tangan, olahraga, apa aja yang bisa membuat mereka fresh lagi, tidak mengantuk seperti itu. Jadi ice breaking tujuannya untuk anak itu tidak jenuh, bosan. Tapi yang kemarin yang saya lihat itu kan Bapak dalam tujuan pembelajaran kemarin kan Bapak menjelaskan kalau ada ingin mengembangkan sikap sosial emosionalnya. Yeah. Tapi dalam pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin saya belum lihat sama sekali tentang pembelajaran atau pembelajaran sosial emosional itu. Untuk pembelajaran sosial emosional itu yang mau diterapkan itu kepada Bapak sendiri ataukah kepada siswanya? Ya, terutama pada saya sendiri ya Panisya. Karena saya belum bisa memfokuskan kepada satu anak yang berkurang saja. Masih saya memilih yang sudah bisa menjadi yang belum bisa saya tinggalkan karena seperti itu. Mungkin itu emosi saya masih belum bisa menekankan pada anak yang kurang mampu kok malah saya tinggal. Kok tidak saya kasih apa-apa yang bisa membuat dia berkembang dan mengikuti teman-teman yang lain sudah berkembang. Mungkin itu yang mau saya kembangkan sikap sosial emosional saya itu. Berarti Bapak ingin mengembangkan lebih lanjut lagi tentang sikap sosial emosional dari Bapak sendiri. Iya, Pak, saya ini. Kalau menurut Bapak seperti itu, nah sikap yang bagaimana seharusnya yang Bapak lakukan terhadap murid Bapak itu? Ya, kalau saya dulu ya, kalau di pembelajaran kampus itu ada metode sendiri yang dimana seharusnya yang saya lakukan di sini itu seharusnya itu anak yang belum bisa mengikuti temannya lain, bukannya saya cuekkan, kan saya akan menyuekkan dia karena dia terlambat, saya biarkan saja, tetapi kan itu salah. Sebenarnya harusnya saya kasih apa yang bisa membuat dia berkembang dan mengikuti temannya, lebih perhatian pada dia. Dan yang lain kan sudah bisa, dan yang saya tekankan seharusnya pada dia, tetapi tidak bisa memaksa dia karena dia juga harus pelan-pelan mengikuti temannya lain dengan memberikan tugas yang ringan, memperhatikannya. Ya jangan sampailah saya mau berbuat kasar atau mengata-ngatai dia karena mungkin kan dia sabar ya. Banyak harusnya seperti itu, tetapi saya kenyataannya malah meninggalkan dia, malah menghancurkan dia. Jadi Bapak ingin bersikap lebih sabar lagi dalam menghadapi mereka. Dan terus kalau ada siswa yang kurang, seharusnya Bapak itu mendampingi tapi Bapak tidak malah sebaliknya gitu ya Pak. Seharusnya Bapak itu kan sabar, kemudian malah mendampingi gitu kan Mas. Oke. Ya. Kalau sikap seperti itu memang seharusnya diperlukan Pak dalam menghadapi siswa yang berbeda-beda. Ya. Kan kalau kita setiap hari di kelas pasti siswa yang dihadapi itu nggak sama. Kadang ada yang dia lebih cepat, ada yang lebih lambat, ada yang dia begitu tekun, laten, ada yang nggak sabar kayak gitu. Nah,
Jadi Bapak ingin menggambarkan sikap sosial emosional Bapak dalam menghadapi siswa itu dengan penuh kesabaran. Intinya kan gitu Ya, ya, ya. penuh kesabaran dan siswa yang kurang mampu seharusnya Bapak dampingi. Nah, itu intinya ya. Intinya seperti itu. Nah, berarti Bapak ingin menggunakan sikap yang seperti itu. Bagus sekali Pak itu. Poinnya bagus sekali ya. Ya mungkin bisa dibantulah sama wali kelas lagi. Karena saya kan belum mengetahui satu-satunya kepribadian anak ini. Ntar bisa dikasih tahu ini seperti ini, kalau ingin berkembang dikasih ini, ngasih ini gitu. Oh gitu. Tadi butuh kerjasama Nah, atau kolaborasi kerjasama, dengan kolaborasi. guru kelasnya. Nah, guru kelasnya. Karena Bapak kan guru mata pelajaran Iya, ya, sehingga pelajaran. belum begitu memahami. Karena yang dihadapi kelas 1 sampai kelas 6 Kelas gitu. 6 lah, Tidak hanya itu. satu kelas saja. Satu kelas aja. Jadi butuh kolaborasi juga untuk mendapatkan pembelajaran yang efektif tadi dan bisa untuk mengembangkan sikap sosial emosional mereka. Jadi itu yang ingin Bapak kembangkan nih. Kalau seperti itu Pak Sofi, kira-kira nih kalau Bapak mau menerapkan hal itu dalam belajar, mau diterapkan kapan? Mengembangkan sikap sosial emosional Bapak tadi ya? Ya seharusnya sudah mulai dari kemarin, setelah saya pembelajaran seperti kemarin kok banyak-banyak anak yang ketinggalan bukan di situ loh. Iya. Apa ada yang kurang dari diri saya? Ternyata ya sikap sosial emosional itu yang belum saya tekankan pada diri saya. Ya kedepannya harapan saya ya saya menekankan itu sikap sosial itu saya. Berarti segera diwujudkan, Ya, segera diwujudkan untuk pengembangan sikap sosial Ya, emosional. segera saya kembangkan itu. Terima kasih Pak Sofi. Memang seharusnya kita itu sebagai pembelajar atau pendidik harus benar-benar tahu nih sikap sosial emosional itu harus seperti apa. Nah semoga nantinya kita sebagai pendidik itu bisa nanti sama murid kita, kalau waktu pembelajaran kita mereka sudah merasa termotivasi, merasa waktunya ini. Wah, biasanya seperti itu malah semangat anak-anak. Waktunya Bu guru ini, Pak guru ini enak, pelajarannya seru, tidak monoton lah. Biasanya meningkat bisa. Ya, semoga saja Amin. hal yang ingin Bapak kembangkan menjadi tercapai. Ya. Terima kasih Pak Sofi. Ya, Banis. Itu tadi tentang hasil observasi yang saya lakukan terhadap Bapak, dan semoga apa yang Bapak ingin kembangkan bisa tercapai dan bisa menjadikan pembelajaran di sekolah itu lebih menyenangkan lagi. Ya. Dan semoga Bapak menjadi guru yang selalu dinanti-nanti. Terima kasih Pak Sofi.